dalam hidupku. Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan kau mengerti. Tuhan kau mengerti.
Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terbukti ya Bapa, di mana sepanjang tahun 2024 ini, dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap memberkati kami, dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak dapat menghitung segala kebaikan Allah. Kami tidak dapat membalas segala cinta kasih yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tetapi kami mau seluruh kehidupan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami telah memuji-muji Engkau, dan kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kami yakin dan percaya apa yang sudah kami saksikan, apa yang sudah kami naikkan pujian di hadapan Allah, itu menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga Lord, firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami boleh melangkahkan kami di tahun yang baru, tahun 2025. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah saat ini, hati kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang buat saudara-saudara kita yang baru kali ini datang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap setia mengasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, untuk mengakhiri tahun 2024 ini, mari beberapa jam lagi ke depan akan kita tinggalkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman atau pegangan dalam hidup kita untuk melangkahkan kaki kita di tahun yang kedua 2025. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025, adalah tahun yang masih misteri dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Prediksi manusia, banyak orang-orang yang berkata bahwa di tahun 2025 ini akan ada hal-hal yang lebih sulit lagi. Dan kalau kita tinjau dari kebenaran firman Tuhan, baik di dalam Efesus dikatakan di situ bahwa pada hari-hari ini, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Bahkan di dalam 2 Timotius pun mengatakan, menjelang zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar. Berarti hari-hari yang akan kita tempuh ke depan, minggu-minggu yang akan kita lalui, bulan-bulan yang akan kita lalui, tahun yang akan kita lalui, bukan semakin baik. Itu menurut firman Tuhan Bapak Ibu, dan kita harus berpegang. Itu tidak semakin baik, tapi semakin banyak kejahatan, semakin banyak kesukaran, kesulitan. Nah, itu sebabnya sebelum kita melangkah di tahun 2025, kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Allah, supaya kita boleh sanggup, supaya kita bisa mampu menghadapi tahun 2025 apapun itu. Kita tetap kokoh di dalam Allah. Tema firman Tuhan pada saat malam hari ini sebagai kunci tahun 2024 yang kita akan akhiri sebentar, saya memberikan satu tema, melangkah dengan kepastian. Melangkah dengan kepastian. Bapak Ibu, ada di tokoh di dalam Alkitab bahwa ketika dia melangkah dengan satu kepastian, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang luar
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi ada juga di dalam Alkitab, ketika dia melangkah dengan keraguan-raguan, tidak ada kepastian, maka dia mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Berarti kita sebagai anak Tuhan, yang pasti yang kita ambil adalah teladan yang melangkah dengan kepastian sehingga memperoleh janji Allah. Kita akan melihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-12, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tidak asing lagi, dan bahkan yang mungkin sudah sering kita dengarkan, tapi mari kita pelajari dan kita teladani apa yang dilakukan oleh tokoh ini sehingga dia menikmati janji Allah dalam kehidupannya. Kejadian pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Kejadian 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan di sini tokoh Alkitab yaitu Abram. Abram sebelum dia menjadi orang yang besar, orang yang terkenal, yaitu menikmati janji Allah, dia bernama Abram. Dan firman Tuhan berkata kepada Abram, pergi dari rumah ini, dari kampung halamannya, dari tempat kelahirannya, dari rumah ayahnya, meninggalkan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Dan Tuhan katakan, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti Abram belum tahu tempat yang akan diinjak, kemana dia akan pergi, dia tidak tahu. Karena Tuhan berkata ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu mana itu daerah, mana itu dan bagaimana situasi di sana, dia belum tahu. Ketika dia dengar firman itu, di dalam hati Abram, kira-kira saya pergi kemana? Tuhan mau bawa saya kemana? Walaupun dia tidak tahu dan dia tidak bisa menggambarkan lokasi atau tempat atau daerah yang akan memberikan kepadanya, yang dimana dia akan tinggal di situ, tapi dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Di situ dikatakan janji Tuhan kepada Abram bahwa dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, pergi, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan kampung halamanmu, dan pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berjanji kepada Abram bahwa aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan membuat engkau terkenal. Jika Abram mau melangkah. Dan ketika firman itu didengar oleh Abram mengambil satu tindakan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan di situ, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Abram dengar firman Tuhan, Abram pergi, dia bertindak, dia pergi melangkah. Dia tidak ragu-ragu, dia tidak berkata, aduh Tuhan, bagaimana nanti di situ? Tuhan mau taruh saya di mana? Tidak ada komentar daripada Abram. Tapi
dia bawa. Dia melangkah dengan satu kepastian bahwa apa yang Tuhan janjikan kepadanya itu akan Tuhan nyatakan. Dan benar Bapak Ibu, ketika Abraham melangkah dengan satu kepastian dia pegang janji Allah dalam kehidupannya, maka janji itu Tuhan nyatakan. Dan sampai hari ini, dan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, di mana firman diberitakan, pasti Abraham pun, nama Abraham pun akan disampaikan atau diberitakan. Ini yang menjadi tokoh sejarah bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Janji itu bisa nyata. Janji itu bisa kita nikmati dalam kehidupan kita ketika kita melangkah dengan satu kepastian. Dan ada satu tokoh di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, pada malam hari, murid-murid sedang ada di dalam perahu. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, maka salah satu murid itu berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaukah itu?" "Iya, saya ini." "Kalau begitu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air ini." Dia melangkah. Tuhan berkata, "Berjalanlah anakku." Dia adalah seorang yang bernama Petrus. Ketika Petrus berjalan, dia malah berjalan di atas air. Tetapi satu keraguan-keraguan dalam kehidupannya. Bisakah sampai saya bertemu dengan Tuhan nanti, saya tetap bisa berjalan di air ini? Seperti ini. Ketika dia berjalan, Alkitab menuliskan di situ, ketika Petrus merasakan angin itu, dia ragu akan kuasa Tuhan. Dia ragu, dia melangkah dengan satu keraguan. Akhirnya apa yang terjadi? Membuat dia hampir tenggelam. Saat dia hampir tenggelam, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan menolong kehidupannya. Bapak Ibu, ternyata orang yang melangkah dengan keraguan-raguan akan mendapatkan kegagalan. Itu sebabnya, walaupun di tahun 2025 ini masih misteri dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi mari kita melangkah dengan satu kepastian. Mengapa kita harus melangkah dengan kepastian? Mari kita buka sebagai jawabannya dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa saya dan saudara harus melangkah dengan kepastian di tahun 2025 ini? Kita membuka dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, kita akan membaca dalam ayat yang ke-23b. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23b. Dari kata-kata "dan mereka", kita akan baca bersama-sama. 2, 3. "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita melangkah dengan satu kepastian ke tahun 2025? Karena Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara, berarti dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, baik itu masalah, baik persoalan, baik ujian, tantangan, Tuhan itu ada selalu bersama saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. "Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau." Berarti apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan
Mari kita tidak usah takut menghadapi atau menjalani tahun 2025. Walaupun orang berbicara bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak baik, itu penggenapan firman Bapak Ibu. Karena firman juga berkata demikian, bahwa hari-hari yang kita lalui bukan semakin baik, tapi semakin jahat, semakin banyak kesukaran, banyak kesulitan. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sebagai orang yang tetap mengasihi Tuhan, kita akan melihat penyertaan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ini yang pertama, mengapa kita melangkah dengan kepastian di tahun 2025? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu bersama-sama saya dan saudara. Dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi, Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Yang penting saya dan saudara, di tahun 2025 kita tetap setia mengasihi Tuhan. Kesetiaan kita buktikan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Dengan kita mulai taat beribadah kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mau melakukannya, maka janji Tuhan ini akan tetap nyata bagi saya dan saudara. Yang kedua, saya tidak akan perpanjang poin yang pertama ini. Yang kedua, mengapa kita harus melangkah dengan kepastian? Yang pertama tadi karena Tuhan menyertai kita, dan yang kedua karena masa depan kita penuh dengan harapan. Masa depan kita, orang yang percaya kepada Yesus, penuh dengan harapan, penuh dengan kepastian. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan yang terbaik. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yaitu bahwa mengapa kita harus melangkah dengan kepastian? Karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Firman Tuhan katakan di sini, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Setiap pribadi kita masing-masing orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan menentukan kehidupan kita. Hidup kita ada di dalam tangan Allah. Dia yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita hadapi ke depan, apa yang akan kita lalui, apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu bagi saya dan saudara tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tidak pernah. Manusia bisa merencanakan yang jahat kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi saya dan saudara. Tetapi dikatakan rencana Tuhan bagi kita, dikatakan di situ bahwa masa depan kepadamu, hari depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kepastian. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara.
rancangan Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara, kehidupan yang kekal di surga, dan penyertaan Tuhan sepanjang kita ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara adalah masa depan yang penuh harapan, apa yang saya dan saudara khawatirkan, apa yang saya dan saudara takutkan untuk kita melangkah di tahun 2025 ini. Memang kita setiap manusia tidak luput dari rasa khawatir, tidak luput dari rasa takut, tetapi tidak yang membuat hati Tuhan tidak senang ketika kekhawatiran itu lebih besar dalam kehidupan kita daripada kepercayaan kita kepada Allah. Ketika rasa ketakutan yang berlebihan itu menguasai kita daripada kepercayaan kita kepada Allah, itu yang membuat hati Tuhan kecewa. Selama kita mau melangkah di tahun 2025 dengan satu kepastian, satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya, tetapi dimanapun saya ada, apapun yang saya hadapi, Dia ada bersama-sama dengan saya. Maka kita tidak boleh takut. Dan ketika kita melangkah dengan satu kepastian di tahun 2025 ini, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, masa depan saya ada di tangan Tuhan. Hidup saya ada di tangan Allah. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, berarti kita dijamin oleh Tuhan. Ini yang harus saya dan saudara pegang, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pegang. Saya yakin dan percaya, seperti kesaksian-kesaksian yang sudah kita saksikan, di mana sepanjang tahun ini banyak warna-warni kehidupan yang kita alami, suka dan duka sepanjang tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2025 pun kita tidak akan luput dari suka duka itu. Itu pasti kita hadapi, itu pasti kita alami. Tantangan, persoalan hidup itu pasti ada. Namun satu hal yang harus saya dan saudara ketahui, saya dan saudara pegang teguh, bahwa Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Dia tidak meninggalkan kita. Dan bahwa hidup kita, rancangan Tuhan itu indah bagi saya dan saudara. Karena persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan jahat kepada kita, tidak. Bukan berarti Tuhan benci kepada kita, tidak. Tapi itu adalah sebuah proses bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan ini. Kita tetap yakin akan janji Allah ini. Kalau kita tetap yakin, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Tapi kalau kita ragu-ragu kepada janji Allah ini yang ada di dalam Alkitab ini, maka kegagalan yang akan kita peroleh. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, tidak ada yang di antara kita yang mau gagal di tahun 2025, tidak ada. Tapi kita mau di tahun 2025 ini kita lebih baik, kita lebih berhasil lagi di tahun 2024 ini. Pasti itu keyakinan kita, pasti itu pegangan hidup kita. Nah, dengan cara tetap setia kepada Allah, tetap yakin kepada janji Tuhan, pegang itu dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Nyawanya Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Apalagi hal-hal yang jasmani, itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak bisa kita capai di tahun 2024 ini, kita harus yakin bahwa di tahun 2025 yang akan kita tempuh beberapa jam lagi, kita harus yakin bahwa aku bisa meraih itu di tahun 2025. Kalau kita yakini ini, Bapak Ibu, apa yang tidak bisa kita raih di tahun
yakini tahun 2025 kita raih, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita melangkah dengan satu kepastian bahwa Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Tuhan itu memberkati saya dan saudara, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, apapun yang kita rindukan, selama itu berkenan di hati Tuhan, Dia sanggup memberikan itu kepada saya dan saudara. Mujizat Tuhan itu masih berlaku hingga sampai detik ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak engkau pernah lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu di tahun 2025 yang akan kita tempuh, mari kita semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, sehingga janji itu boleh kita raih, boleh kita nikmati. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan suci pada malam ini, kita akan kunci tahun ini dengan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau pegang teguh firman ini dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa di tahun 2025 ini, walaupun masih misteri dalam kehidupan saya dan saudara, tapi kita mau melangkah dengan satu kepastian, karena Tuhan menyertai kehidupan kita, karena rancangan Tuhan itu baik bagi saya dan saudara, dan masa depan kita itu cerah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Syukur.
katakan malam hari ini kepada diri saudara dan saya, kita boleh gagal di tahun 2024, tetapi masa depan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena 2024 tahun yang lalu dia datang ke dunia, bahkan dia mati, dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Keraguan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah pekerjaan iblis, tetapi kepastian itu datang daripada Tuhan. Hari ini saya katakan kepada bapak saudara saya, kalau bapak ibu yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu yang punya berkat, dia akan sediakan bagi saudara saya, itu akan bagi saudara lain dan saya. Tapi yang harus kita renungkan hari ini, bagaimana kehidupan kita selama 2024 tahun, selama tahun 2024. Kita sudah setia sama Tuhan. Kalau kita kurang setia 2024, mari kita lebih setia untuk Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan di tahun 2025, supaya Tuhan kerjakan hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari renungkan malam hari ini, saudara. Dia yang punya berkat, dia punya kuasa, dia menentukan langit, bumi dan segala isinya. Dia punya kedaulatan di bawah kolong langit ini. Orang bisa memprediksi hal yang tidak baik di tahun 2025, tapi ketika kita datang sama sumber segala sumber, maka dia yang menjamin saudara, dia menyertai kita, dia memberikan harapan yang pasti bagi kita. Saya katakan kurang beberapa jam ke depan kita akan masuk di tahun 2025. Mari kita berjanji malam hari ini, Tuhan, 2024 saya kurang setia dengan Tuhan, saya tidak baik dengan Tuhan, saya lebih cinta dengan dunia ini, bahkan dunia inilah yang membuat saya jauh daripada Tuhan. Tapi saya Tuhan mau di tahun 2025 saya akan berikan hidup untuk Tuhan. Saya akan serahkan hidup kepada Tuhan. Saya akan setia mengiring Tuhan, saya akan setia melayani Tuhan. Saya akan setia membina rumah tanggaku dengan baik, menurut rencana Tuhan. Saya akan setia mendoakan suamiku, saya akan setia mendoakan istriku, saya akan setia mendoakan anak-anakku, saya akan setia mendoakan pasanganku. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita, tapi Tuhan merancang masa depan yang terbaik. Mari buka hati. Saya berikan waktu sejenak bagi kita. Mari kita lepaskan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kecemasan di akhir tahun daripada 2024 ini. Mari kita lepaskan segala kemalasan kita di tahun 2024 ini. Mari kita buka lembaran baru di tahun 2025. Mari buat planning saudara dan saya di tahun 2025 menyenangkan hati kita. Saya berikan waktu 1 menit bagi kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Catat Tuhan, katakan sama Tuhan, catat Tuhan, saya akan lebih baik di tahun 2025. Hadapan kita ada roti dan anggur. Ini adalah yang paling esensi, yang paling inti yang dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Dia sudah merelakan semua, dia sudah memberikan semua, dia anaknya yang tunggal. Maka dia mati bagi saudara, dia bangkit, dia naik ke surga dan dia akan datang. Roti dan anggur ini adalah gambaran kasih sejati, wujud kasih sejati Allah yang diberikan kepada saudara dan saya.
Kita akan nikmati sebentar. Mari kita dengan sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin, ketika kita nikmati sebentar roti dan anggur ini, biarlah Tuhan mengerjakan rencananya bagi kita. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Biarlah kita melangkah dengan kepastian masuk di tahun 2025 bahwa Tuhan bersama dengan kita. Mari saya undang pelayan perjamuan suci maju ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima tubuh dan darah Kristus, korban setia Allah yang melalui anaknya yang tunggal itu, Tuhan Yesus, yang diserahkan kepada saudara saya dengan kerelaan, dengan kasih yang sempurna. Dan kita akan nikmati sebentar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami seluruh umat-Mu yang percaya malam hari ini, kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan, untuk kami memasuki tahun 2025 dengan kekuatan kami. Dengan keberadaan kami, dengan kondisi kami ya Tuhan. Mungkin kami di tahun 2025 ini Tuhan banyak kegagalan, banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi. Tetapi Bapa, sebagai rasa syukur kami persembahkan hidup kami. Sebagai kekaguman kami ya Tuhan, kami mengakui tubuh dan darah-Mu adalah tubuh-Mu sendiri, darah-Mu sendiri, yang akan kami nikmati sebentar, yang memberikan kami garansi di bumi ini sampai ke surga kelak. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, tahirkan kami. Perkenankan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika kami nikmati tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini, maka mental kami dipulihkan, mental kami dibangkitkan kembali, iman percaya kami dipulihkan kembali, hati kami dipulihkan, seluruh hidup kami dipulihkan kembali. Dan kami akan melangkah dengan kepastian bahwa 2025 adalah rencana Allah yang terindah bagi kami. Berkat Tuhan, janji Tuhan disediakan bagi anak-anak menangis hidup kami, bagi rumah tangga kami, bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Bapak bersama dengan Tuhan masuk di tahun 2025. Terima kasih Tuhan, kami akan nikmati, kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Kami akan nikmati dengan syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami hamba mau melayani, kuduskan kami, pakai kami, biar kami menjadi saluran berkat untuk membagikan roti dan anggur, gambaran tubuh dan darah Kristus kepada jemaat-Mu. Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita naikkan pujian tadi, tak usah takut, Allah menjaga.
Kita berbeda ya, Bapak dan Saudara. Di roti ini adalah gambaran tubuh Kristus. Anggur ini adalah gambaran darah Kristus. Kita sedang menyaksikan bahwa benar-benar 2000 tahun yang lalu Yesus melaksanakan ini. Allah melakukan ini kepada anak yang tunggal, itu saudara dan saya. Sebelum kita akhiri tahun 2024 ini, di tangan kita ada roti, dan di roti ini ada ayat. Saya percaya ayat ini adalah ayat yang berbeda-beda. Mari dengan iman kita Bapak Saudara, ayat ini kita bawa di tahun 2025. Apakah itu teguran, apakah itu nasihat? Mari kita imani, kita melangkah di tahun 2025 bersama dengan ayat ini. Maka Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Baik di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, setiap langkah. Imani dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin kita di tahun 2025 kita jauh daripada Tuhan, mari kita mulai lembaran baru tahun 2025. Kita lebih setia dengan Tuhan. Hafal baik-baik ayat ini. Ayat yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita sambut tubuh dan darah Kristus atau roti dan anggur di tangan kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia sangat baik, terlalu baik bagi kita dan saya. Sepanjang 2024, saya percaya kita baik pergumulan dan pergumulan kita masing-masing berbeda-beda. Baik pun itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi dan anak-anak. Namun untuk kita melewati itu, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari kasih karunia. Sebagai malam ini kita boleh akal, kita masih sehat, kita masih bisa melihat suami kita, istri kita, anak-anak, menantu, cucu kita. Mari kita melalui 2024 ini dengan kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan harapan yang pasti bagi saudara dan saya di tahun 2025. Segala keraguan, segala kekhawatiran, kecemasan, tolak itu dalam kehidupanmu. Imani, percayai bahwa janji Tuhan bagi kita adalah janji yang setia. Angkat roti sedikit kehidupan saudara dan saya. Kami akan tinggikan Engkau Yesus lebih dari segala-galanya. Ketika kami tinggikan Yesus lebih dari segala-galanya, maka Engkau yang mengangkat kami. Engkau Bapa yang mengangkat kami. Ketika Tuhan mengangkat kami, maka tidak ada yang dapat merendahkan kami. Ini iman kami, ini doa kami. Kiranya Tuhan perkenankan kami untuk menikmati roti ini, bahwa benar-benar 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami. Ketika kami nikmati hari ini, ada kehidupan baru bagi kami, ada pemulihan dalam hidup kami, ada rekonsiliasi dalam hidup kami, ada sesuatu yang baru Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami. Kami siap menikmati tubuh Kristus yang ada di tangan kami. Dalam menuliskan membaca firman Tuhan, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara saya percaya bahwa Yesus kita telah diserahkan, tubuhnya dihancurkan demi saudara dan saya? Dalam nama Tuhan kita makan bersama-sama.
melihat cawan setinggi bersaudara. Setelah Engkau Tuhan memberikan tubuh-Mu yang mulia bagi kami lewat kasih, ternyata itu adalah bukan kesudahannya, tetapi kunci dari semua pengorbanan. Darah-Mu tercurah ke bumi. Darah-Mu harus ditumpahkan demi dosa-dosa kami. Mari kita angkat cawan ini setinggi kehidupan kita. Darah-Mu yang berharga, darah-Mu yang mulia, yang menyucikan dosa-dosa kami, yang menyucikan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Kau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami percaya Kau Tuhan dan Juru Selamat kami, maka segala dosa-dosa kami diampuni, dan Engkau telah mengampuni. Kami layak disebut sebagai anak. Kami layak menerima janji-janji Tuhan. Kami adalah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kami bangga, kami kagum kepada Tuhan Yesus. Bapa, ini hati kami. Kami syukuri bahwa Tuhan Yesus Maha baik bagi kami. Layakkan kami untuk meminum anggur ini sebagai tanda peringatan bahwa darah-Mu 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan untuk kami, untuk menebus kami dari segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami layak. Kami bersyukur Kau baik, Bapak bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari angkat tanganmu Bapak Saudara. Angkat tanganmu naikkan syukur, pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah, hormat kekaguman, segala pujian, segala pengagungan bagi Bapa. Kami layak disebut sebagai anak. Kami berharga, kami mulia. Engkau mengasihi kami Tuhan sepanjang masa sampai selama-lamanya Tuhan. Mulai hari ini sampai kami mengakhiri 2024, kami masuk di tahun 2025. Bahwa kami percaya kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. Kami mulia di mata Tuhan. Maka kami tidak takut. Engkau Bapa yang baik menggaransi. Terima kasih Bapa. Kau luar biasa Bapa. Kami telah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Bahwa Engkau menyertai kami terus. Engkau menyediakan masa depan yang terbaik bagi kami.
sebagai penyempurna bahwa kasih Allah itu nyata bagi kami. Oleh karena kasih Allah, itu sebabnya kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Mengakhiri 2024 ini, kami tidak pernah takut masuk di tahun 2025. Orang boleh prediksi kiri kanan, orang boleh prediksi banyak hal, tapi Tuhan prediksi bagi kami masa depan yang terbaik, masa depan yang terindah, masa depan yang termanis disediakan bagi kami. Kebahagiaan Tuhan sediakan bagi kami, kekuatan Tuhan sediakan bagi kami, sehat panjang umur Tuhan jamin bagi kami. Roh Kudus yang memenuhi kami. Semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, Tuhan memberkati kami. Berkati mental kami Tuhan, pulihkan mental kami. Kami tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Kami tahu Roh Kudus Engkau melawat kami malam hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami persoalan, mereka dipulihkan ya Tuhan. Engkau jawaban, Engkau kepastian bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami seluruh keluarga besar Jemaat GPPS Yobel bersyukur menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Kami akan masuk di tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Kau meneraikan firman-Mu dalam hidup kami malam hari ini. Biarlah kami melangkah dengan kepastian. Biarlah kami melangkah bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami. Engkau rapi hamba-Mu lebih